Perang Badar adalah peristiwa monumental dalam sejarah agama Islam yang menandai kemenangan pertama kaum muslimin atas musuh-musuh mereka dari kota Mekah. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di sebuah lembah tandus bernama Badar, sekitar 140 km dari kota Madinah. Peristiwa ini bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga tentang kekuatan iman, pengorbanan, dan pertolongan Allah yang nyata bagi para hambanya. Selamat datang di kanal Berita Islami, tempat Anda mendalami kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam. Pada episode kali ini kita akan mengupas dengan rinci tentang peristiwa Perang Badar, pertempuran yang mengajarkan kita tentang makna keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan mutlak kepada pertolongan Allah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghadapi berbagai ancaman dari kaum Quraisy Mekah yang merasa kekuasaan mereka terancam oleh Islam. Tidak hanya kehilangan pengaruh, para pemimpin Quraisy juga merasa terhina karena Nabi Muhammad yang mereka anggap ancaman berhasil menggalang persatuan di kota Madinah. Ketegangan ini semakin meningkat seiring dengan keputusan Nabi Muhammad SAW untuk memutus jalur perdagangan Quraisy ke Suriah. Jalur ini merupakan jalur yang sangat penting bagi perekonomian kota Mekah. Berita tentang konvoi dagang besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb tiba di telinga kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW membuat keputusan untuk menghadapinya dengan tujuan menghentikan sumber kekayaan musuh yang digunakan untuk melakukan penindasan kaum muslimin di kota Mekah. Sebanyak 313 orang prajurit dari kota Madinah siap berangkat. Pasukan ini terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada kaum Quraisy, semangat mereka menyala-nyala. Malam sebelum pertempuran, suasana di perkemahan muslim dipenuhi oleh doa dan zikir. Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang bijaksana dan penuh dengan kasih, menghabiskan malam dengan berdoa kepada Allah. Dengan penuh kekhusyukan, beliau mengangkat kedua tangan dan memohon, "Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan ini, tidak akan ada yang menyembah-Mu lagi di muka bumi ini." Saat fajar menyingsing, pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang datang mendekati lembah Badar. Mereka dilengkapi dengan kuda-kuda yang gagah, perlengkapan yang lengkap, dan rasa percaya diri yang tinggi. Di sisi lain, kaum muslimin hanya memiliki 2 ekor kuda dan beberapa unta. Senjata mereka pun seadanya, namun keberanian dan keyakinan mereka tidak dapat diukur dengan harta benda. Pagi itu, bendera Islam dikibarkan dengan tinggi. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, berdiri gagah di barisan depan. Di antara pasukan Quraisy terlihat sosok-sosok yang sombong seperti Abu Jahal, tokoh yang dikenal karena kebenciannya terhadap agama Islam. Dengan ejekan dan cemoohan, pasukan Quraisy berharap dapat menghancurkan kaum muslimin dalam waktu yang singkat. Akhi Syaibah wa waladil Walid wa ana. Tiba saatnya duel awal. Tantangan pertama muncul dari pihak Quraisy yang mengirimkan 3 pejuang terkemuka, yakni Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ubaidah wa ana wa Ali. Kaum muslimin mengirimkan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Ketegangan memuncak saat 3 pasang pejuang ini berhadap-hadapan di tengah medan. Pedang-pedang berkilat dengan logam terdengar nyaring. Pedang-pedang berkilat dan dengan logam terdengar nyaring.
Hamzah dengan sigap menebas lawannya diikuti oleh Ali yang berhasil menumbangkan Al-Walid. Sementara itu, Ubaidah mengalami luka parah namun tetap berjuang hingga akhirnya kedua musuhnya mengalami ketewasan. Hannibal, taqaddamu! Setelah duel berakhir, pertempuran skala penuh pun dimulai. Nabi Muhammad SAW berdiri di bawah naungan tenda, mengamati pergerakan pasukan dan memberikan instruksi kepada para sahabatnya. Suara takbir pun menggema, mengguncangkan hati lawan dan menguatkan hati kaum muslimin. Allahu Akbar. Teriakan itu disambut dengan gemuruh dan semangat dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di tengah-tengah pertempuran, pertolongan Allah datang dalam bentuk yang luar biasa. Para sahabat menyaksikan kehadiran pasukan malaikat yang turun dari langit dengan jubah putih dan pedang berkilauan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa pasukan malaikat ini membantu kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kilauan pedang para malaikat terlihat berkelabat di udara, menebas musuh-musuh Islam dengan kekuatan yang tidak biasa. Abu Jahal yang selama ini menjadi penghasut utama kaum Quraisy bertempur dengan penuh kesombongan. Namun takdir telah ditentukan. Ia dihadang oleh dua pemuda muslim, namanya Mu'adz bin Amar dan Muawidz bin Afra, yang dengan keberanian yang luar biasa menyerangnya dan melumpuhkannya. Abu Jahal jatuh tersungkur di tanah, menatap langit Badar untuk terakhir kalinya dengan mata penuh kekalahan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. 70 orang Quraisy tewas, termasuk para pemimpin terkemuka mereka, sementara 70 lainnya ditawan. Di pihak kaum muslimin, 14 syuhada gugur sebagai tanda pengorbanan suci mereka. Kemenangan ini bukan hanya sekedar keberhasilan militer, itu adalah tanda bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW dengan kerendahan hati yang khas tidak merayakan kemenangan ini dengan kesombongan. Beliau segera memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Beberapa tawanan yang mampu membaca dan menulis ditugaskan untuk mengajari anak-anak muslim sebagai tebusan kebebasan mereka. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam memanfaatkan momen kemenangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umatnya. Kemenangan di Badar membawa dampak besar bagi perkembangan agama Islam. Reputasi kaum muslimin meningkat, menanamkan rasa hormat di hati suku-suku Arab lainnya. Sebaliknya, kekalahan telak ini menjadi pukulan berat bagi kaum Quraisy, membuat mereka merencanakan pembalasan yang lebih dahsyat di masa yang akan datang. Perang Badar bukanlah sekedar pertempuran fisik. Itu adalah pengingat bagi umat Islam bahwa keimanan, keteguhan hati, dan pertolongan Allah lebih kuat dari segala bentuk senjata dan jumlah pasukan. Kisah ini terus dikenang sepanjang sejarah, memberikan inspirasi bahwa dengan keyakinan yang teguh, rintangan seberat apapun dapat dilalui. Badar adalah bukti nyata bahwa kebenaran, meski teraniaya, pada akhirnya akan memperoleh kemenangan. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Berita Islami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal kami untuk mendalami lebih banyak tentang kisah inspiratif dan sejarah penuh hikmah dalam Islam. Semoga kisah perang Badar ini menguatkan keimanan dan semangat juang kita dalam menghadapi cobaan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.